Kembali lagi dengan Rest Moment, masih dalam serial dari Bali Pagar Mandalika, dan dalam video kali ini saya akan membahas tentang dari mana ITDC mendapatkan lahan yang sangat luas untuk pembangunan kawasan ekonomi khusus Mandalika Resort. Jika Anda tertarik dalam pembahasan ini, silahkan tonton video ini sampai selesai. Salam hangat, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita tetap sehat dan tetap bisa berpikir waras pastinya. Perhelatan event MotoGP Mandalika memang sudah berlalu beberapa waktu yang lalu, namun hingar-bingarnya masih kita rasakan sampai dengan saat ini. Riuh dan gemuruhnya masih menghiasi beranda media sosial kita. Tapi pernahkah terbersit dalam pikiran kita dari mana ITDC mendapatkan lahan yang begitu luas untuk membangun kawasan ekonomi khusus yang di dalamnya terdapat sirkuit MotoGP, terdapat resort-resort megah, bahkan ke depan juga akan dibangun lapangan golf di dalamnya. Ya, sama seperti pembangunan-pembangunan di tempat lainnya, sumber semua pembangunan itu berasal dari hasil merampas tanah rakyat. Jika Anda adalah satu di antara 60.000 orang yang menonton MotoGP di Mandalika pada waktu yang lalu, maka Anda tentu sempat melihat ada hamparan sawah yang menghiasi perjalanan Anda dari parkir timur menuju ke gerbang timur tribun sirkuit MotoGP. Atau juga mungkin Anda sempat memperhatikan ada bukit-bukit jagung, ada ladang-ladang jagung yang terhampar di sekitaran sirkuit. Atau mungkin Anda juga sempat memperhatikan ada segerombolan sapi, ada segerombolan kerbau yang sesekali merumput di sekitaran sirkuit. Atau bahkan Anda juga mungkin sempat memperhatikan bahwa masih ada pemukiman-pemukiman warga yang tersebar secara acak di sekitaran sirkuit. Apa yang Anda lihat dan perhatikan tersebut menunjukkan bahwa di tempat tersebut, di tempat itu masih ada penduduk yang mendiaminya, masih ada penduduk yang hidup dan mencari hidup di atasnya. Sebelum kawasan ekonomi khusus mulai dibangun oleh ITDC, sebelumnya terdapat puluhan perkampungan yang teradministrasikan di dalam 7 dusun, di dalam 4 desa, yaitu Desa Kute, Desa Sengkol, Desa Mertak, dan Desa Sukadana, yang lambat laun satu persatu mulai dihilangkan. Akan tetapi sampai dengan saat ini masih ada yang tetap bertahan. Dan pertanyaan besarnya adalah kenapa mereka masih tetap bertahan? Padahal tempat tersebut sudah diklaim oleh negara, dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus, kemudian diserahkan pengelolaannya kepada PT ITDC. Jawabannya adalah karena memang mereka adalah pemilik sah dari tanah tersebut. Mereka lahir, hidup, besar, dan menua di tempat itu. Lah, kan ITDC pernah melakukan pembebasan. Benar bahwa ITDC sejak zaman LTDC dulu, Lombok Tourism Development Center, pernah melakukan proses pembebasan. Tapi proses pembebasan yang dilakukan adalah proses pembebasan tanah khas Orde Baru yang penuh dengan intimidasi, penuh dengan penipuan dalam prosesnya. Dalam konteks intimidasi, setidaknya dalam catatan saya, pernah terjadi kriminalisasi terhadap 11 orang warga, di mana 5 diantaranya dipenjarakan selama 5 bulan di Polres Lombok Tengah pada tahun 1994 karena menolak untuk digusur. Dalam proses penipuannya, ini melahirkan setidaknya 3 masalah. Yang pertama, itu adalah masalah salah bayar. Artinya adalah
pembayaran ganti rugi yang diberikan tidak kepada pemilik lahan, akan tapi kepada pihak ketiga yang itu adalah mafia tanah. Yang kedua, pembayaran hanya sebagian. Artinya adalah tanah yang dibayar adalah sebagian dari luas tanah totalnya. Yang ketiga adalah memang tidak pernah dibayar sama sekali. Tiga hal ini itu tidak pernah terselesaikan meskipun telah terjadi beberapa kali pergantian perusahaan pengembang. Mulai dari LTDC berubah menjadi PT Emar, berubah menjadi PT BTDC, dan terakhir menjadi PT ITDC sekarang. Pada fase ITDC pun pernah ada proses ganti rugi yang kemudian diistilahkan dengan istilah dana kerohiman dan dana tali asi dan berbagai macam istilah lainnya, yang ternyata ganti rugi juga tidak diberikan kepada semua. Hanya sebagian kecil orang yang menikmati hasil ganti rugi, sedangkan sebagian orang lainnya sampai sekarang belum mendapatkan haknya atas ganti rugi. Padahal tuntutan rakyatnya sudah sangat sederhana. Pertama, berikan ganti rugi. Yang kedua, berikan tempat relokasi. Yang ketiga, jaminkan atas lapangan pekerjaan. Sesederhana itu, sesuai dengan apa yang dijanjikan. Karena janjinya adalah pembangunan kawasan ekonomi khusus ini harusnya memberikan kesejahteraan bagi rakyat, utamanya rakyat setempat. Apakah sengketa ini tidak diketahui oleh pemerintah hingga pemerintah pusat? Oh, sangat diketahui, sangat dipahami. Bahkan dalam momentum WSBK, Jokowi memerintahkan kepada Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN untuk segera menyelesaikan sengketa ini. Meskipun janji dan perintah tersebut hanya dalam bentuk lisan, tidak tertuang dalam bentuk aturan, sehingga kita tidak bisa menagih janji tersebut. Pemerintah provinsi juga melakukan upaya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah pembentukan satuan tugas atau satgas penyelesaian sengketa KEK Mandalika, yang hasilnya belum ada kejelasan hasil sampai dengan saat ini. Belum ada kejelasan prosesnya sampai di sini. Alih-alih menyediakan anggaran untuk penyelesaian sengketa tersebut dengan cepat, pemerintah justru lebih memilih untuk menghambur-hamburkan anggaran dalam perhelatan event MotoGP beberapa waktu yang lalu. Tercatat 2,48 triliun uang negara yang dihamburkan. Kalau uang segitu digunakan untuk penyelesaian sengketa atau pemberian ganti rugi dan penyediaan relokasi bagi rakyat korban penggusuran, mungkin penyelesaiannya akan bisa lebih cepat. Bahkan nominalnya mungkin tidak sampai sebesar itu. Tapi ya inilah negara kita yang kita cintai, yang semua kebijakannya hanya mereka yang menentukan dan kita adalah objek dari kebijakan tersebut, tanpa ada hak untuk mengkritisi dari kebijakan tersebut. Apalagi memberikan sumbangsih ide dan pikiran. Akhirnya, pembangunan megah kawasan ekonomi khusus Mandalika Resort hanya akan menyisakan cerita yang sama dengan pembangunan-pembangunan yang lain. Sama dengan cerita pembangunan Bendungan Jati Gede di Jawa Barat. Sama dengan cerita pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo. Sama dengan cerita pembangunan Bandara Internasional Lombok di Tanah Aung. Yaitu cerita pedih tentang perampasan tanah. Cerita tentang sakitnya kehilangan hak atas tanah. Cerita tentang sakitnya kehilangan masa lalu yang ikut tergusur di dalamnya. Dan saya melalui video ini mengajak kita semua untuk mulai
membangun kekuatan bersama untuk menghentikan seluruh monopoli dan perampasan atas tanah. Jika saat ini Mandalika yang menjadi korban atas penggusuran tersebut, korban atas perampasan tanah, pada waktu yang akan datang kita tidak pernah tahu apakah kampung kita, rumah kita, desa kita yang akan menjadi korban selanjutnya dari perampasan dan monopoli atas tanah. Sekian video saya. Salam hangat, tetap sehat, dan tetap berpikir waras. Sampai jumpa di video selanjutnya.